Sewaktu bapak-bapak bacain Yasin itu, aku sempet coba bisikin tuh di telinganya. Coba astagfirullahaladzim, kan dia nggak bisa. Terus aku nyoba baca ayat kursi. Di dekatnya berarti ya? Di telinganya. Jadi ini misalnya orangnya ya. Terus aku gini. Nah, tapi tiba-tiba dia ngadep ke aku. Dia ikut baca. Dia ikut baca ayat kursi selancar itu. Terus mata kita bertatapan. Aku sadar banget kalau itu memang bukan tetanggaku. Dan gara-gara itu aku baca ayat kursi nggak selesai, muter terus karena aku takut. Salah. Jadi Iya, ngulangin lagi. Jadi udah sampai ayat berapa tuh ngulangin lagi, jadi muter terus Dan kan. dia bisa ngikutin? Dia bisa ngikutin dan dia ketawa. Aku ya iso gitu. Itu aku merinding. Aku kan kalau cerita itu sekarang masih merinding nih. Aku merinding. Jadi aku ya iso gitu. Dia ngomong gitu berarti? Iya, dia ngomong kayak gitu. Terus aku, kakakku, mamaku, kita lihat-lihatan karena kita nggak expect ya dia bakal bereaksi seperti itu. Dia ngeliatin dengan wajah datar tapi suaranya laki-laki, kayak suaranya agak serak gitu, kayak aku yo iso gitu loh, kayak kayak gitu. Terus aku sampai ngeliatin dia, jujur aja sebagai manusia biasa saya malu karena baca ayat kursi, jadi aku nggak bisa baca ayat kursi. Kalah karo ya? Iya, sama jinnya ya. Kayaknya kayak ya waktu itu masih belum tahu juga, cuman speechless aja, kayak tiba-tiba wah kok gitu. Terus dia teriak-teriak, dia mulai tidak terkendali, kayak ya mungkin efek dari bacaan ayat, bukan ayat kursinya ya, Yasin yang 3 kali itu kan terus menerus kan, iya, dari tetangga-tetangga dan kenceng juga. Nah itu di bacaan kedua itu sebelum kejadian aku bisikin itu tuh plafonnya tuh ada yang kayak bal-balan di atas, jadi gitu-gitu. Tapi kita semua nggak ngeh karena kan udah terlanjur fokus ya, yang ibu-ibu dan para remaja putri ini udah fokus sama Didarmi, sementara yang bapak-bapak dan remaja putra-putra pada yasinan sok kenceng-kencengnya kan, maksudnya mereka mungkin juga mencoba membantu itu gitu. Dan waktu sempat di lain cerita itu aku nyeritain cerita ini ke tetanggaku di desa, itu ternyata harus nyundul genteng katanya, biar katanya si kirimannya itu tuh nggak tahu ya itu kiriman atau apa ya, itu keluar katanya, katanya kayak gitu ya. Cuman nggak tahu sih kalau kayak gitu kan kepercayaan masing-masing caranya, cuman kita nggak tahu itu gitu. Makanya ya udah gitu, mungkin gara-gara dia mau cari jalan keluar nggak ada, dia masuk lagi kali ya. Terus makanya dia tiba-tiba sama-sama baca ayat kursi sama aku gitu, tiba-tiba dia bisa bilang astagfirullahaladzim dengan sangat jelas, tapi disepelekan gitu sama dia, kayak dibuat bercandaan, intinya kayak aku yo iso gitu. Terus setelah Yasin ketiga itu, setelah dia teriak-teriak gitu-gitu, ya biasalah kayak orang eksorsis ya, yang dieksorsis gitu. Terus akhirnya setelah bacaan waktu itu memang kebetulan pemimpin Yasinnya kan papaku, jadi begitu papaku dengar kenapa ada yang teriak-teriak itu, akhirnya dia berhenti, Yasinnya berhenti, terus masuklah itu papaku masuk. Si Didarminya ini bereaksi lagi begitu ngelihat papaku, terus ditanyain sama papaku, kowe sopo gitu, sopo kowe gitu. Terus si Didarminya itu menjawab, aku wong kono gitu. Nah itu suaranya tuh kayak udah beda tapi beda sama suara yang waktu jawab aku. Dia waktu ditanya papaku itu berubah jadi seolah-olah dia anak kecil. Dia anak kecil kayak tak ngerti aku sopo gitu. Terus ora dimarahin kan, kayak digalakin lah sama papaku. Yo sek iki aku tak belajar jalan sik gitu. Aku dalam hati kayak ngerepotin gitu loh. Kowe mlebu dhewe metu ra iso. terus butuh bantuan nih harusnya ya waktu itu ya. Terus waktu itu ya, terus habis itu kayak ayo metu, terus gelem ngeter ke aku ra gitu. Jadi waktu itu ceritanya papaku mau diajak ke Alas Roban atau apa ya, tempatnya berarti Alas Roban atau apa gitu, ning kono ki ndi gitu.
Las Roban, yuk melu aku yuk gitu. Dan dia tangannya bisa gitu, Bisa ngangkat. Bisa Yang ngangkat. Biasanya nggak bisa ya. iya biasanya nggak bisa, biasanya sampai sininya tuh kayak luka-luka gitu loh. Karena Iya, sininya juga betisnya bawah-bawah tuh udah luka. Terus pas dia mau belajar jalan juga gitu, dia bisa ngangkat kakinya. Aku tak sinau melaku sik, ya itu drama banget ya itu jinnya ya kayaknya ya. Terus habis itu ayo lu ayo metu. Tapi kok aku diseneni gitu. Tapi aku kok diseneni waktu itu. Be sama siapa ya, aku sudah lupa sih. Ya. Tapi kok aku diseneni intinya gitu. Sopo sing ngirim kue gitu. Lihat gitu. Yuk melu aku yuk neng Alas Roban yuk gitu. Ya gitu, cuman waktu itu gimana ya ceritanya, pokoknya gak mau. Terus habis itu nutup matanya itu nutup. Terus hilang yang kita pikir oh udah keluar nih gitu. Tapi ternyata enggak, dan sayangnya setelah beberapa hari kejadian itu Dedarminya meninggal. Itu 10 hari sebelum Lebaran. 10 hari sebelum Lebaran. Berarti dalam waktu sebulan Ramadan itu banyak hal terhadap Bude Jadinya Darmi tadi ya. sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan meninggal gitu ya. Kejadiannya tuh iya kali ya, cuman tuh kayak puncak-puncaknya tuh pas Ramadan itu ya, karena meninggalnya itu 10 hari sebelum Enggak. Lebaran. Tadi kan habis di anu sama anak kecil tadi, terus ya merem kan itu. Nah setelah itu gimana? Setelah itu dia kembali seperti biasa, tapi lebih nggak reaktif gitu loh. Maksudnya diem aja, tetap melek. Tetap melek. Dia minum mau. Sebelum Udah nggak lawan dia. Jadi minum yang obatnya Iya, tadi. minum obatnya tadi tuh dia mau, tapi ya udah gitu aja, kayak hopeless gitu loh, kayak udah nggak ada harapan hidup gitu, kayak udah tinggal raga aja gitu. Toh itu cuman beberapa hari kok, nggak ada seminggu, terus dikabarkan nggak ada itu. Nah terus waktu nggak ada, mamahku kebetulan, almarhum mamahku itu ikut memandikan tuh. Setelah itu mamahku cerita sama papahku, kayak kepalanya tuh tekuk-tekuk gini gitu. Nah itu sebenarnya waktu di ICU sebelum dioperasi itu, mamahku itu waktu menjenguk dia itu lihat ada kepala gelundung di dalam. Aku kalau bicara itu masih merinding. Di dalam ICU itu dia kayak ngelihat ada kepala gelundung. Nah kalau kata papaku sih ya mungkin sebenarnya Dedarmi itu sudah bukan Dedarmi dari situ. Cuman kan kita nggak ada yang tahu ya, dan kita juga nggak menyadari, kita tuh mulai menyadari ya itu mulai ada obat di luar medis itu lama-lama mulai bereaksi. Kenapa kalau diminumin air ini kenapa dia mau, kalau yang ini kenapa nggak mau gitu. Itu mulai ya baru itu, ketika itu kita lihat itu sudah parah banget dan wajahnya mulai berubah kan setelah operasi itu ya. Jadi begitu setelah nggak ada tuh semuanya jadi terasa masuk akal gitu loh, kenapa dia gini, kenapa dia gitu. Terus sampai akhirnya pas mau dimakamkan itu ada temen-temen dari kantornya melayat, itu ketawa-ketawa, terus kayak sempat ada yang nyeplos kayak salah ngene gitu, salah apa gitu. Yang ada salah satu tetangga tuh yang mendengar itu gitu. Jadi usut itu ternyata memang si Dedarmi ini tuh emang sengaja dikirimkan pengganggu itu, karena di kantornya ini Dedarmi ini tuh memang dia pegang uang arisan. Nah terus ada yang mau pinjam atau apa itu nggak dibolehin atau nggak bisa, nggak dikasih. Terus mungkin sakit hati kali ya yang mau pinjam itu, terus akhirnya dia dibikin kayak gitu. Karena waktu temen-temennya ini pada layar tuh pada ya kayak aura-aura orang nyukurin gitu loh, kayak ya salah ya gini gitu, salah ya gitu. Jadi itu tuh bener-bener selama Bude Darmi ini dia sakit sampai akhirnya banyak kejadian-kejadian janggal itu tuh di kampung tuh rasanya singup, bener-bener kayak ada kubah yang nutupin gitu loh. Tapi begitu nggak ada Lepas itu iya bener sih, kayak
aura-aura yang waktu itu kita nggak enak itu hilang semua, dan itu rasanya satu kampung tuh ngerasanya kayak gitu semua. Bener-bener kayak malam tuh mulai sepi, kita kumpul tuh juga kayak yang nggak enak aja gitu. Tapi giliran udah nggak ada, udah lepas kali ya, itu kampung tuh rasanya udah mulai enakan gitu. Nah kita pikir ceritanya udah selesai tuh sampai situ. Pas udah meninggal, iya, sudah tutup kitanya ceritanya ya kayaknya sih udah selesai gitu ya. Tapi ternyata masih ada cerita lain yang kayak melanjutkan gitu. Jadi setelah Bude Darmi ini meninggal, nggak lama setelah itu suaminya tuh menikah lagi. Suaminya menikah lagi, apa namanya, dan istrinya itu, istri yang baru itu di tempat tinggal di tempat itu Yang juga itu. ya. kamarnya juga itu. Kamarnya juga itu pastinya ya, karena memang rumahnya kan nggak gede ya, jadi kamarnya ya otomatis pakai yang itu juga gitu. Sampai suatu sore mbahnya, jadi di rumah itu kan ada Dede Darmi suaminya dan kedua anaknya, dan ada mbahnya dari ibu dari suaminya. Mertuanya. Iya, mertuanya itu tiba-tiba dia apa ya, kayak kesurupan gitu. Yang kesurupan siapa? Kesurupan Mertuanya. iya, mbahnya ini kesurupan, nunjuk si suaminya. Terus dia ngata-ngatain, ini boleh ngomong kasar gak sih? Boleh, ini bebas. Ini bebas. Jadi kayak ngata-ngatain, asu ya. Dia nyebut namanya, sebut aja Pri ya. Asu ya Pri, aku lagi ra ono sedelok langsung mbok tinggal gitu-gitu. Jadi kayak dia marah-marah gitu. Nyurupin ya. Asu gitu-gitu, pokoknya ora usah neng kene gitu-gitu. Kayak dia nggak terima kali ya, karena memang Itu ya tinggal di situ. iya, karena memang selama Dede Darmi ini hidup tuh rumah itu tuh yang ngurusin Dede Darmi gitu, yang nyapu. Tapi ketika sakit gak diurusin. Mungkin karena ketika sakit nggak diurusin, udah gitu meninggal belum lama, itu belum ada 100 hari itu kayaknya belum ada. Kayaknya baru setelah 40 hari deh. Itu udah dapet ya lagi yang baru. Mungkin kan dianya juga ngerasa kayak kok gitu sih gitu kan. Aku juga nggak tahu. Padahal 40 hari itu kan Masih kepercayaannya di situ ya? masih ada di situ. Masih kan katanya kan 7 hari mulai menjauh, 40 kan kayaknya emang perginya kan pelan-pelan kan. Nah itu nggak tahu sih. Cuman waktu itu memang kejadian itu masih sore, padahal itu sore. Kan aku cerita tuh sama papaku, kan waktu itu kita sering cerita-cerita ya. Terus aku cerita, aku tuh juga dimimpiin. Tapi mimpinya tuh simpel sih waktu itu, cuman kayak jadi aku ngerasa Dede Darmi ini kayak neriakin aku. Jadi dia apa namanya, kayak buka pintuku kayak Han gitu. Kan nama aku Jehan ya, cuman yang panggil Jeje kan teman-teman, kalau di rumah panggilnya Han gitu. Han gitu tuh kayak dia neriakin aku, terus mulutnya ngebuka lebar hitam sama matanya juga. Itu langsung panas sih, punggungku panas, tenggukku panas kan. Terus aku cerita sama papaku, "Pah, masa aku diimpeni sama Dede Darmi? Kan udah lama ya padahal nggak adanya. Terus emang aku salah apa kok aku dimimpiin tuh, maksudnya kenapa? Apa ada yang salah gitu?" Terus papaku ya jelasin kayak ya mungkin karena waktu akhir-akhir itu kan mereka sempet kamu kan yang paling sering kamu yang ngantuk ya Mbak. Kamarnya ngantuk guys. Malah kok diceritakan dongeng ini. Jadi kayak mungkin karena berinteraksinya lebih banyak ke kamu, memori-memori terakhirnya tuh banyak di kamu yang sering marah-marahin dia karena nggak mau minum obat mungkin, dan lain-lain. Mungkin ya dia cara berkomunikasinya kan kayak gitu. Cuman kan aku kaget ya, untuk aku yang tidak cukup peka dengan hal-hal kayak gitu, terus tiba-tiba kok tiba-tiba aku kenapa gitu, dari banyaknya orang di sana kenapa harus aku yang dapat mimpi kayak gitu, kayak dibentak gitulah pokoknya, kayak gitu, kayak mulutnya jadi gede hitam, sama matanya itu juga hitam gitu. Terus tapi memang itu beneran Dede Darmi ya, aku kan tanya gitu. Terus papaku bilang ya mungkin tau soalnya wingi ya bar nyurupi baik. Oke, apa nih, berarti belum selesai, masih ada kelanjutannya. Cuman ya
nggak tahu ya, itu sudah bertahun-tahun yang lalu pun sekarang kalau aku sih ngerasa di kampung tuh sudah much better Tahun ya. berapa itu? Itu 2015 kayaknya ya. Di daerah mana itu? Di daerah sini, sini. Bawah. Sebutin aja. Nggak apa-apa toh sebenarnya. Oh, Di elepen. Elemen. Unta di Unta kan di Bintoro tau nggak sih? Oh, iya. Ya itu lah. Nah ini aku tuh menangkap ada dua ini ya, ada dua hal konspirasi mungkin ya. Jadi bisa jadi yang pertama menyebabkan itu adalah teman-temannya tadi Iya. kantor, yang Ditambah. kedua Yang kedua adalah suaminya Suaminya, sendiri. ya. sendiri. Karena- Karena ingin menikah lagi. Nah itu juga jadi ini sih jadi teori inspirasi juga teori inspirasi Konspirasi. teori konspirasi juga Iya. sama tetangga-tetangga juga sih kayak sebenarnya ya ada dua kubu itu tadi karena kan memang si Bude ini tuh tabungannya banyak, terus dia juga kan emang giat bekerja ya dan dia tuh pinter gitu nyimpen uang tuh pinter, sementara si suaminya tuh memang dia cuman PNS biasa yang masih golongan bawah gitu, terus kerjanya juga gitu-gitu aja, terus secara finansial memang si Dedarmi ini lebih Mapan lebih mapan. Dia bahkan bisa kayak beliin motor anaknya tuh kayak yang ya wes kayak anggar milih engko tak bayar aku gitu. Kayak gitu sih. Jadi memang rumah pun itu dari yang sejelek itu jadi bagus, mulai dari dapur dulu dibersihin itu juga semuanya memang kita semua tahu bahwa itu memang Jeripaya. ciri payahnya si Dedarmi ini gitu. Makanya begitu nggak ada kan mungkin ya banyak juga ya kita nggak tahu, mungkin ada warisan-warisan apa yang mungkin bisa dipakai atau apa, itu juga kita banyak sih yang mulai pada berpikir antara teman-temannya atau juga suaminya, karena memang secepat itu sih waktu itu tuh banyak juga yang menyayangkan hal itu ya, kayak kok maksudnya Masih berkabung tapi Iya. kok malah begini. bahkan gitu ya. berkabungnya pun juga bukan karena karena dia sakit udah lama, karena kan maaf meninggalnya kan janggal ya, maksudnya karena janggal gitu, kok bisa secepat itu. Bahkan tuh waktu aku kan lebih sering setiap hari yang ngasihin minum ya, itu tuh suaminya sempat bilang gini, jadi dia posisinya gini nih sambil bawa ini apa obatnya Obat itu tadi. kan, King kok meh tak dol Oh batunya. akhirnya itu iya, maksudku kok kepikiran ya gitu, kok kepikiran istrimu lagi terbaring lemah, letih, lesu, lelah, dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa minum aja dia menolak, kok kamu masih kepikiran itu batu yang harusnya bisa menyembuhkan istrimu meh mbok dol gitu. Ya menurut itu agak aneh sih ya buat aku, cuman aku juga waktu itu nggak kepikiran sebenarnya ada apa sama suami istri ini, karena fokusku waktu itu cuman ngebantuin supaya si Dedarmi ini bisa membaik ya, tapi ternyata nggak ada perubahan sih, apalagi setelah dibacakan Yasin itu benar-benar itu pengalaman yang aku nggak mungkin lupa sih sampai kapanpun. Nah, tapi si suami ini masih sama Dia masih sehat walafiat sama bersama yang istrinya. baru itu. Itu yang baru Iya itu ya. bersama istrinya. Itu yang sama baru. rumah dekat. Dia sih akhirnya ikut istrinya yang baru pindah ke tempat istrinya yang baru. Oh, itu rumahnya kosong. Rumahnya ditempatin sama anak-anaknya. Atau mungkin pindah, mungkin Karena terganggu kali ya. bisa terganggu atau diteror. Mungkin ya. Tapi kan tetangga mungkin nggak tahu ya. Iya mungkin Nggak ya, cerita karena juga. rumah itu pun juga sekarang singgup banget sih kan, masih ada anaknya. Kadang kan kalau arisan atau apa kan kita masih sering ke situ. Itu beda banget sih. Anaknya udah berkeluarga. Anaknya udah berkeluarga. Jadi kadang kita ke sana tuh kotor banget. Soalnya waktu Dedarmi ada tuh rapih, karena memang dia tuh suka bersih-bersih gitu. Kayak jam 5 subuh aja dia udah ngosokin WC gitu tuh udah bersih, semuanya udah bersih, pekarangan tuh udah rapi gitu. Tapi begitu nggak ada kan otomatis nggak ada yang mengerjakan itu juga. Jadi pas ke sana tuh udah beda juga, bahkan kayak si mbahnya pun kan juga nggak ada, Terus udah nggak ada sekarang. nggak ada juga. Itu tapi kalau mbahnya itu udah 5 tahun ya, 5 tahunan kayaknya udah nggak adanya ya. Jadi semakin juga sih, karena si mbahnya itu juga kayak enggak ini apa ya, Apa guys? ngantuk ya. Ngantuk. Jadi mbahnya itu juga meninggal, cuman
kayak ada beberapa yang waktu itu juga sempat banyak cerita-cerita aneh juga tentang mbahnya itu juga gitu. Jadi Anak bayi sombong. satu keluarga itu memang banyak cerita-cerita yang bukan agak ya, kalau menurut aku itu terlalu mistis ya sebenarnya. Jadi kalau menurutku ya, seperti itu kan istilahnya kiriman ya. Iya. Kiriman itu tuh harus didasari dengan dendam. Ya, maksudnya kalau misalnya kita nggak punya sakit hati sama orang, atau kita nggak punya dendam sama orang, itu akan sedikit susah membuat orang itu tuh tersakiti dengan mengirimkan hal-hal gaib gitu loh. Bisa jadi mungkin kalau aku ya mungkin secara apa ya, normalnya mungkin teman-temannya yang ngerjain. Iya. Gitu. Nah, dan tadi kan bisa dibilang bahwa si Cici pernah bilang tadi kalau si jinnya itu bilang kalau pulang nanti dimarahin. Iya. Ya kan? Nah, itu memang seperti itu. Jadi kalau misalnya tugasnya belum selesai ya. Iya. Iya. Jadi gini, misalnya aku paranormal nih. Terus aku mau ngirim ke seseorang. Aku akan nyari jin. Biasanya jin yang dicari itu adalah jin yang Di gelandangan. bawah. Jin gelandangan, jin pengangguran, Yang nggak punya rupa. atau jin yang ada di strata bawahku ya, di bawah Masih di ilmuku. bawah. Nah, itu aku suruh tak opai iki gawenan kae ngene, ya kan, sesuai dengan kehendakku. Nek ora berhasil ojo balik. Nek kowe sampai balik, awas kayak gitu ya. Iya. Nah, makanya itu sebuah kesepakatan perjanjian ketika dia sudah menjalankan tugasnya, ya udah dia harus berhasil. Kalau dia kembali lagi ya dia yang susah sendiri si Iya. jinnya ini. Entah kebakar, entah luka atau apa Nah itu gitu. sih, itu dia juga sampai nangis waktu Makanya. itu. Aku yang lihat itu kasihan juga ya sebenarnya ya, dia kayak serba salah gitu. Di sini dia udah remuk, dia pulang dia tambah remuk Iya. juga kan. Makanya kan dia drama. Iya, Ya, supaya drama banget sih. dikasihani. Tetap di situ. Iya, supaya dikasihani untuk nggak diusir. Jadi itu Atau dicarikan tempat baru. Berubah-ubah jadi anak kecil gitu kan. iya. Itu jin paling ngerepotin yang pernah aku temui. Oke, nah sekarang sudah cerita, mungkin nanti akan Tanggapi sama suhu oleh kita ya. Supeng. Suhu Peng. Supeng. Silakan Suhu Pengki menanggapi cerita dari Mbak Cici. Atau ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Dodi? Enggak sih, kalau aku malah apa ya, tadi ketika ya nggak tahu juga ya, mesti itu kebenarannya seperti apa. Tapi kalau dari ceritanya si Mbak Cici tadi kok memang indikasinya adalah teman-temannya yang pertama. Terus tidak lama kok malah suaminya Sudah kan menikah. sudah, aku langsung orang mikirnya kan langsung tapi nggak tahu itu benar atau enggak ya. Tapi kan orang pasti akan mikirnya jeleknya kan langsung, loh belum ada 100 hari kok tiba-tiba udah menikah, kan nggak mungkin sangat itu kan. Masih Iya. nikah atau kan juga nggak Rapi-rapi. apa ya, kan bisa bayar bos. Gitu maksudnya gitu loh, maksudnya itu kan proses yang panjang lah. Tiba-tiba langsung menikah kan otomatis kan tetangga juga mikirnya kan, wah yang pasti juga suaminya juga ikut-ikutan. Iya, Nah, mungkin. kayak gitu sih ya, mungkin dua kali ya, Ya mungkin spekulasi. nah spekulasi kan. Dua Atau itu. malah dua-duanya juga bisa. Ya, semakin ya bisa jadi dua-duanya misalnya itu Iya. kan semakin memperparah, Nah, semakin memperberat deritanya si Iya. Budi Darmi tadi. wah, itu. Supaya lebih jelasnya mari kita tanyakan pada Suhu Suhu Mas. Pengki. Silakan Suhu Pengki. Tadi saya sudah mengulas sedikit ya, mungkin nanti lebih dalamnya detailnya sama Suhu Pengki. Monggo Suhu Pengki. Mau meneh. Yes. Silakan. Kalau boleh tahu nama lengkapnya Mbah Darmi siapa? Tahu nggak? Oh, ditulis. Siapa ya? Kayaknya sih nggak ada nama lengkapnya ya, cuman itu tok, satu kata tok sih. Tulis. Nah itu kan tadi D kan itu kan sudah disamarkan. Iya. Gimana? Ada? Bapaknya tahu namanya enggak? Bapaknya. Bintinya Nah, nggak tahu sih kalau itu. Aku nggak tahu sih. jadi gini, jadi memang santet itu macam-macam anunya. Jadi jalannya itu macam-macam untuk santet. Jadi ada yang tadi yang kayak disampaikan Mas Dini ya, jadi ya ada yang berupa barang, ada yang berupa makhluk itu juga. Jadi
itu memang kalau saya flashbacknya, semoga salah sih ya, itu memang dari dua arah. Cuma kalau saya melihat suaminya ini tidak tahu, kemungkinan dari Malah nggak tahu apa-apa. jadi kemungkinan malah saya lebih ke, kalau yang kedua ini arahnya lebih ke wanitanya. oh Oh. tuh. Jadi kalau masalah yang tadi memang dari salah satu temennya memang. Jadi yang malah bukan yang yang dipinjami tidak boleh, malah yang lain. Kalau saya flashbacknya seperti itu. Jadi memang dia berupa, kirimnya itu berupa makhluk. Nah, jadi berupa makhluk. Waktu yang di rumah sakit itu kiriman yang dari namanya. Yang waktu yang di rumah itu dari temennya itu. Oh, dua berarti ya? Dua. Makanya kan yang Mbak J tadi ngomong kayak itu, kalau waktu itu bisa melihat itu, kadang dia berubah seperti anak kecil wajahnya, kadang seperti orang, jadi kayak kalau orang Jawa ngarani kuto. Jadi hitam semua. Jadi hitam semua. Kalau nggak salah kupingnya sih agak panjang. Jadi kalau saya flashbacknya seperti itu. Terus kayak jenengan tadi juga sempat ceritakan sama tetangga kampung kan gitu, nyundul gendeng, nyundul gendeng. Itu ada itu seperti ada. Jadi untuk menghilangkan kiriman itu, biar kita harus nyundul gendeng. Tapi tidak semua orang bisa. Itu. Kemudian kan dibacakan Yasin 3 kali. Makhluk itu juga tidak serta-merta dengan bacaan itu takut. Karena saya pernah dengan Mas Den mengalami seperti itu. Ya seperti itu tadi, ketawa. Ini mau copo. Orang anu. Itu harusnya kalau memang dibacakan kayak Yasin, tahlil, ayat kursi, itu tidak mempan. Berarti harusnya lebih kuno lagi. Jadi lebih ke kayak Arab kan ada Arab Ndul. Nah itu jadi lebih ke harusnya itu ilmunya jadi kayak bacanya itu yang lebih tua lagi, ibaratnya. Jadi bacanya harusnya lebih tua lagi, itu baru mungkin bisa. Nah kan makanya kan dibacakan di blog dia ngikut, kesannya kan dia ngejek kan gitu. Jadi kan terus memang kalau suruh nganter, karena begitu diantar dia kan sudah kembali, dia lebih aman di sana karena sudah kembali ke tempat asalnya. Cuma kan tetap dia pasti duber orang yang ngirim, karena tugasnya kan belum selesai. Karena memang itu kan juga perjanjiannya kan ada 2, perjanjian antara manusianya dengan orangnya, orang pinternya dengan jinnya. Kan Tapi ada kan 2. Tapi kan endingnya kan dia meninggal tuh Pak. Berarti kan harusnya berhasil ya misinya. Apanya? Kan Iya dari- berhasil misinya. Tapi ketahuan orang, Iya. kan harusnya nggak ketahuan ya. Iya. Nah itu masuknya berhasil atau enggak sih sebenarnya? Buat mereka itu berhasil karena memang Goalsnya kan meninggal. gini. gitu. Jadi perjanjiannya kan gini. Kalau umpamanya gini, saya datang ke orang pandai ya, orang pintar gini, Pak tulung wong iki gawe loro. Yo sak nganune loro terus. Sebelum itu dengan pasti loro tok. Cuman nek gawe no mati berarti sampai mati.
Oh, jadi Tergantung tergantung. kita tujuan Maunya akhirnya. apa? itu kita kalau kita minta pokoknya digawe loro ya pasti dia tetap sakit terus sampai itu bisa keluar. Dan santet itu juga gini, juga belum tentu semua orang bisa mengeluarkan, bahkan memang harus orang yang ngirim itu yang mengeluarkan. Itu mungkin ilmunya sudah agak tinggi memang. Yang bisa ya yang mengeluarkan, yang ambil santetnya itu orang yang ngirim itu sendiri. Tuh. Dan terus terang ya Mbak Ji tadi Mbak Darmi pengen santet. Makanya aku geser. Ya Mas. Terus dia gimana Pak Ya kabarnya? kalau sebenarnya sih gini, jadi sebenarnya dia sudah Ini sudah panas sih menerima, panasan. sudah menerima, cuma ya secara ini sih masih belum ikhlas sebenarnya. Iya, Dia sudah karena bisa menerima. katanya kan kalau kayak gitu harus diruat atau apa itu. Ya kayak tadi yang ngerasuki mertua itu memang memang karena dia ya nanti bisa tolong disampaikan ke mungkin anaknya atau keluarganya, rumahnya tolong dijaga. Bersihin. Nah, jadi Iya sih. Dipadangi. nah, jadi seperti itu tadi memang kebiasaannya Mbah Darmi kan seperti itu. Jadi kalau bisa ya dan diusahakan tiap minimal malam Kamis apa malam Jumat itu untuk makamnya disambangi seperti itu. Iya Iya. sih. Begini tuh. Ya kalau santet itu kan sebenarnya ya tadi ya tergantung tujuan akhirnya mau apa gitu kan, mau dibikin Sakit terus atau dibikin meninggal. ya Meninggal pun banyak caranya. cara Bisa sakit dulu ya atau kecelakaan Selama- atau macam-macam lah. selama yang sakit itu memang yang sakit hati itu memang pengennya dia masih pokoknya digawe loro sih, jadi dia sakit terus. Tapi gini nggak, misalnya yang kan si sakit tadi, si Mbok Darmi ini, dia merasa nggak kalau misalnya dirinya sendiri disantet? Bisa ngerasa gitu nggak? Atau dia nggak tahu apa-apa? Ada yang bisa merasakan, ada yang tidak. Cuma dia nggak bisa ngomong ya? Dia nggak bisa ngomong, memang dia. Jadi orang yang disantet atau yang berarti kalau guna-guna kan beda lagi. Kalau disantet itu biar caranya itu dia tidak bisa ngomong sama orang. Nah, mungkin kan waktu dalam mimpinya Mbak Ji itu tadi mungkin mau menyampaikan sesuatu. Iya mungkin. Kan gitu. Cuma keburu bangun. Ya cuma Nggak tahu ya, cuman waktu itu tuh kayak antara tidur dan enggak gitu loh. Dia belum selesai ngomong tapi kamu udah bangun. Karena dia cuma kayak gitu tuh kayak kan ada teriak tanya ya. Sampai sekarang Terus kadang wedi ya. seperti itu tuh sebenarnya masih misteri. Jadi itu yang bisa mengolah kita sendiri. Jadi kita harus tarik garis lurus. Berarti kok seperti ini. Jadi kadang kan gini, wajahnya senyum. Kalau kadang kan ada orang yang mimpi ini Iya. wajahnya senyum toh. Dan dia nggak ngomong, biasanya kan gitu ya. Itu jadi kita sendiri yang harus mereka-reka. Nah, itu kayak marah. Makanya waktu itu aku sempat cerita ke papaku kan kayak kok marah, kenapa? Maksudnya emang aku salah apa? Itu Darminya atau si jinnya yang nggak terima ya, berarti karena kan secara nggak langsung kan aku tuh yang kayak getol untuk mengobati. Ya kalau di Islam gitu, Islam itu semua itu pasti arahnya yang menyerupai itu pasti jin. Ya kita sudah, tapi yang menyerupai jin. Cuma kan gini, kadang jin itu kan orang yang meninggal atau yang itu kan juga mau menyampaikan sesuatu. Jadi kadang jin itu memang perantaranya seperti itu. Soalnya mungkin aku sendiri karena aku tidak begitu peka juga ya Pak, dan nggak mau sih lebih tepatnya kayak alam bawah sadarku mungkin menolak. Jadi makanya pesan itu mungkin tidak tersampaikan ya.
sebenarnya mungkin ada pesan lain ya yang Mm-mm. disampaikan atau Mau mungkin itu disampaikan. hanya sebagian yang kamu lihat, kamu dengar. Mm-mm. Sebenarnya ada part lain yang Ya, nggak kamu Nggak, baca. Nah, kan? mungkin ya karena waktu itu kayak aku ngerasa digedor itu. Jadi posisinya tuh kan aku tidur, terus ini pintu tuh makanya kayak Dan tadi saya gitu. ngomong Mbak Dani sudah bisa menerima, Heeh. tapi dia belum ikhlas. Hmm. Ya, itu. Nah tapi keluarganya itu maksudnya tahu nggak sih, kan ini kan nggak wajar ya, maksudnya ini kan nggak wajar. Dari anaknya, kita nggak usah ngomongin suaminya ya, maksudnya kan langsung menikah lagi. Maksudnya anaknya sendiri pun dia tahu nggak sih, gitu loh. Ya harusnya tahu ya, Sebenarnya gini karena mas, Atau jadi mungkin anaknya juga dibikin acuh juga bisa loh. Ya. nah, makanya kan gini, jadi kayak namanya tadi orang seperti itu tadi gini, jadi kayak mau disangat, dia kan orang itu kan mempelajari lingkungan sekitar, Mm-mm. itu kondisinya seperti apa, tetap itu pasti dipelajari. Di rumah ini keadaannya seperti apa, Mm-mm. bisa ndak nanti saya tembus, Mm-mm. kan itu. Karena suka begitu suatu lingkungan sudah bisa ditembus, Mm-mm. berarti nanti lebih gampang. Jadi kayak diseliwur ke, Mm. makanya mungkin jadi sampai keluarganya acuh kan. Mm-mm. Itu satu. Kedua, semasa hidupnya juga gini, hubungan sama keluarganya kayak apa, kita kan nggak tahu secara pribadinya kan gini. Mungkin buat dan ini mungkin yang sewu gitu, jadi terlalu keras sama anak juga bisa. Kalau kesehariannya Terus- tuh lebih ke lembut sih. Terus ada mungkin kan kita nggak tahu, Iya. omongan kita kan Kalau sama suaminya, gitu. Jadi kalau kita orang luar melihatnya tuh ya Darmi ini tuh lemah lembut gitu loh. Oh. Dan dia sayang banget sama anaknya yang kedua. Sayang banget. Jadi anak yang kedua ini mau Minta apa apa-apa aja, tuh dikasih, kan? dikasih. Terus Nah, sesayang itu sampai anaknya tuh senakal itu. Jadi anaknya tuh kayak sekolah tuh kayak tawuran, iya makanya kan keluar, Jadi kan seperti itu. nggak Jadi, lulus gitu. terus kalau anak satu mungkin nggak jadi masalah ya, kalau anak tiga kan jadi kayak gue apa-apa tuh kok kayak aku kan. Kan bisa jadi malah jadi timbul kebencian sendiri di antar keluarga sendiri. Makanya terus nggak mau ngurusin. Itu makanya yo ben kae sing ngurusi mau apa-apa sing dituruti kae ben sing Iya. ngurusi kae kan ngono. bisa jadi kesenjangan. Nah, kan gitu. Mungkin Nah. itu sih waktu itu tetangga-tetangga mikirnya kayak ya mungkin yang anak pertamanya ini tuh jadi kayak gitu karena ya dibedakan itu Nah. tadi. Cuman yang anak keduanya ini yang disayang juga nggak peduli juga Karena- gitu. Karena gini, belum tentu anak yang disayang itu nanti lebih peduli. Iya. Mungkin malah anak yang sering disakiti malah mungkin lebih peduli Iya. kan gitu. Iya sih itu. Nah ini aku mau tanya, orang yang sebelum meninggal dia bersentuhan dengan jin misalnya, baik melalui pesugihan atau melalui kodam dan lain sebagainya, itu apakah nanti ketika meninggal, ini kan juga bersentuhan dengan jin nih, karena dia meninggalnya pas disurupi kena santet itu kan, apakah dikuasai oleh makhluk itu? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Jadi apalagi kayak pesugihan, itu nanti dia kan jadi budak. Tapi kalau ini nggak pesugihan ya, ini Ya, santet kalau ya. kayak pesugihan itu nanti dia lebih menjadi budaknya, Hmm. pun dia sudah meninggal. Nah, tapi kalau misalkan ini santet tuh ketika aku nggak ngerti mas ya, cuma bertanya sih. Ketika meninggal berarti kan jinnya udah lepas. Hmm. Jin udah Belum lepas. pasti juga, Sudah meninggal loh. belum pasti juga. Sudah sama-sama arwah loh mas ya. Iya, tapi belum pasti. Bisa juga. jadi gini, yang mungkin yang tadi yang disuruh misinya selesai, dia lepas. Tapi mungkin karena frekuensinya ini kan frekuensi sudah terkontaminasi jin ya. Bisa jadi ada yang lain datang atau apa gitu. Mungkin loh, ini perkiraan Menggantikan gitu. belum penggantikan. tentu. atau- Jadi walaupun itu nanti ibaratnya memang kayak orang yang ngirim santet itu memang itu tugasnya sudah selesai kan, dia mintanya akan mati sudah selesai kan, sudah selesai. Tapi belum tentu jasadnya itu atau rohnya itu lepas dari yang dikirim. buat makan gitu ya. Iya. Oh iya bisa jadi. Karena kok upahmu
kae ngono misalnya gitu, kayak dimakan. Jadi lebih apa, dikuasain lagi. sukmanya atau apanya, rohnya atau jadi makanan santapannya si Yang dikirim tuh? Yang dikirim tadi. Oh. Opahe lah istilahnya. Jadi bawahannya. Iya bisa jadi. Kan Ya. kasih makannya kan macam-macam, ono kembang, ono ndok, ono das kebu, misalnya ono kaping ngendit, atau mungkin jiwanya orang itu bolehlah kamu makan misalnya sekalian. Mungkin itu sebagai daya tarik juga untuk dia mau melakukan itu. Titik temunya nanti di hari akhir. Oke, oke. Ketahuannya. Seru juga ya. Ternyata menakutkan ya. Kayaknya apa namanya? Persantetan ini tuh sebenarnya apa ya? Masih terjadi di zaman modern seperti ini gitu loh. Apalagi di perdesaan, di desa-desa tuh kayak Masih gitu. Tuh, kental. masih kental, apalagi ya. Ini seperti yang pernah aku dengar pencalonan lurah. Oh iya, Itu di desa nah, lebih di jam. desa-desa itu bisa jadi seketurunannya itu ditumpas habis. Terutama yang cowok-cowok ya. Kecuali dia pergi dari desa itu atau dia keturunannya cewek sendiri, itu masih akan lumayan selamat lah. Jadi Kukuh ya kalau di desa ya. sesadis itu santet masih digunakan untuk meraih kekuasaan, puncak kekuasaan. Bisa masih seperti itu. Masih ada ya. Oke, Seru sekali. oke ya, kita sudahi dulu perbincangan kita di malam hari ini. Terima kasih Mbak Cici atas ceritanya. Sama-sama. Semoga Jangan kapok. jangan kapok ya. Semoga Budi Darmi tenang di alam sana Amin, ya. Tapi nggak ngerong-ngeroi, urung-uroi ke kampung-kampung gitu enggak ya. Enggak sih. Enggak ya, kejadiannya cuman itu aja sih Itu aja yang Dia lebih ke kesurupan. orang yang lebih dekat, Yang lebih ketemu ya, sering ketemu ya. lebih. Oke, kita jumpa lagi minggu depan kalau misalnya Sobat Misterius punya cerita, Ibu. nanti silakan bisa kirimkan email ke sini ya. Oke. Oke. Kita coba lagi kapan-kapan ya. Dadah. Sampai ketemu Eh. episode berikutnya. Oke, Oke. sip. Bye-bye.